Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Raja Alifa Maulia sebagai pemateri pertama dan Mary Sarani sebagai pemateri kedua dan saya sendiri sebagai moderator. Oke guys, kami di sini akan memaparkan materi mengenai tata kelola sektor publik yang ideal pada era digital 4.0 guna memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen pelayanan publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, SOS MSI. Jangan lupa like-nya ya Besti, selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang judul besar kami, yaitu tata kelola sektor publik yang ideal pada era digital 4.0. Di sini ada pelayanan publik berbasis IT. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kemudian keterkaitan dengan pelayanan publik di era revolusi industri 4.0 saat ini sebetulnya telah jelas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Ada pasal yang mengatur bahwasanya pelayanan publik harus memiliki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat. Merujuk pada pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik perlu diselenggarakan sistem informasi yang bersifat nasional. Sementara di pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, penyelenggara kewajiban mengelola sistem informasi yang terdiri atas sistem informasi elektronik atau non-elektronik yang sekurang-kurangnya meliputi profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan, dan penilaian kinerja. Maka dari itu sudah cukup jelas bahwa setiap penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan sistem informasi secara nasional. Dengan begitu, tidak lain teknologi informasi berperan besar dalam rangka pemenuhan sistem tersebut untuk skala nasional. Hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk dapat menyesuaikan penyelenggaraan di pelayanan kepada masyarakat dalam menghadapi revolusi industri 4.0 saat ini, yaitu dengan menerapkan pelayanan publik yang berbasis teknologi atau digital. Sebab, dengan teknologi, transparansi, kecepatan, kemudahan yang menjadi kunci pada suatu pelayanan akan terwujud, maka tidak heran pelayanan di sektor privat atau swasta biasanya akan lebih baik karena pemanfaatan teknologi yang semakin canggih dan proses pemberi pelayanan untuk menjaga kepercayaan pelanggan sehingga usaha yang dijalankan akan terus produktif. Mestinya hal itu juga diterapkan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik. Terlebih jumlah pelanggan yang mengakses pelayanan publik di sektor publik lebih besar dibanding di sektor privat atau swasta. Maka apabila pemerintah ingin mendapatkan kepercayaan dari pelanggan, dalam hal ini masyarakat, yaitu seharusnya pemerintah mulai serius untuk memanfaatkan teknologi digital di era revolusi industri 4.0 dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga bukan hanya sekedar privat atau swasta saja yang dapat mengambil keuntungan dari sebuah kemajuan teknologi saat ini, tetapi juga di sektor publik. Yang selanjutnya ada tata kelola pemerintah, sistem e-government yang merupakan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan pemanfaatan komputer, jaringan komputer, dan teknologi informasi untuk menjalankan pemerintahan, terutama pelayanan publik masih sangat minim. Masih sedikit kementerian atau lembaga maupun pemerintah daerah yang memanfaatkan teknologi dalam proses pelayanan publik. Padahal, jika e-government sendiri diterapkan di setiap pemerintahan, maka hal tersebut sejalan dengan revolusi industri 4.0. E-government memiliki banyak manfaat dalam sistem berdemokrasi yang saat ini diterapkan, diantaranya meningkatkan kecepatan komunikasi antara pemerintah, masyarakat, swasta, maupun koordinasi antar instansi yang berbasis internet. Selain itu, untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, meningkatkan akuntabilitas dari proses penyelenggaraan pemerintahan,
menghematkan anggaran pemerintah, serta memudahkan alur informasi yang dapat diakses secara terbuka guna mewujudkan cita-cita good governance dan open governance pada penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Baiklah, kesimpulannya saya pernah membaca di sebuah artikel yang mengutip dari pernyataan Dan Libby saat memperkenalkan konsep digital governance pada tahun 2005 sebagai pengganti New Public Management atau NPM yang banyak diadopsi di pemerintahan, mengatakan begitu pentingnya digital dalam tata kelola pemerintah. Bahkan Profesor Bidang Politik dan Kebijakan Public London School of Economics and Political Science atau LCA juga menyatakan bahwa New Public Management is dead, long life digital era governance. Maka tidak lain era digital yang saat ini kita hadapi pada revolusi industri 4.0 dalam tata kelola pemerintahan mau tidak mau harus segera diimplementasikan. Sudah saatnya pemerintah dengan serius memperhatikan kewajibannya dalam memajukan tata kelola yang baik dalam menyelenggarakan pelayanan publik berbasis teknologi. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya Besti. Stay tune!